Soal nomor 1. Suatu ukuran derajat ketidakteraturan suatu sistem termodinamika disebut A. Perpindahan energi, B. Entropi, C. Entalpi, D. Energi, E. Vapor. Jawabannya B. Entropi merupakan suatu ukuran derajat ketidakteraturan suatu sistem termodinamika. Pendapat lain mengatakan energi yang tersedia dalam suatu sistem dalam bentuk tertentu. Entropi merupakan properti yang sedikit abstrak dan sulit memberikan deskripsi fisik tanpa mempertimbangkan keadaan sistem mikroskopiknya. Cara paling mudah mempelajari entropi dengan cara mempelajari kegunaannya dalam proses rekayasa umum. Soal nomor 2. Pada tahun berapa entropi ditemukan? A. 1685, B. 1568, C. 1685, D. 1865, E. 1856. Jawabannya D. Clausius menyadari pada tahun 1865 beliau menemukan termodinamika jenis baru. Ia memilih menamai temuan baru tersebut dengan entropi. Soal nomor 3. Entropi berhubungan erat dengan hukum A. Termodinamika 1, B. Termodinamika 2, C. Termodinamika 3, D. Newton 1, E. Newton 2. Jawabannya B. Hukum termodinamika 2 mengarah kepada definisi entropi. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem tertutup tidak dapat berkurang. Soal nomor 4, yang merupakan peristiwa entropi dalam kehidupan sehari-hari. A. Nelayan mendayung perahu, B. Buah yang jatuh dari atas pohon, C. Es batu mencair, D. Pencampuran semen dan pasir, E. Semua benar. Jawabannya C. Dalam peristiwa tersebut terjadi perubahan pada sistem, yaitu dari zat padat yang memiliki keteraturan tinggi ke zat cair dengan keteraturan rendah. Zat cair pun dapat berubah menjadi zat gas yang keteraturannya lebih rendah. Soal nomor 5. Semakin banyak proses yang tidak dapat dirubah, entropi dihasilkan selama proses tersebut. A. Semakin banyak, B. Semakin sedikit, C. Semakin besar, D. Semakin kecil, E. Semakin bulat. Jawabannya A. Merujuk perubahan entropi pada lingkungan sebagai akibat yang harus dipertimbangkan, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa entropi yang dihasilkan selama suatu proses dianggap sebagai sistem terpisah dan terus meningkat. Semakin banyak proses yang tidak dapat dirubah, semakin banyak entropi yang dihasilkan selama proses tersebut. Entropi tidak terjadi saat proses reversible. Soal nomor 6. Proses di mana entropi tetap konstan disebut A. Adiabatik, B. Reversible, C. Proses isentropik, D. Heat transfer, E. Entropi sistem. Jawabannya C. Proses di mana entropi tetap konstan disebut proses isentropik. Hal ini dicirikan dengan perubahan entropi atau delta S sama dengan 0 atau S2 sama dengan S1. Soal nomor 7, alat bantu visual yang digunakan untuk analisis proses entropi termodinamika adalah A. Tabel station, B. Diagram PVTV, C. Entropi diagram, D. Plot entropi, E. Kurva entropi. Jawabannya C. Entropi diagram berfungsi sebagai alat bantu visual yang sangat bagus dan mempermudah dalam kegiatan analisis proses termodinamika. Terdapat dua diagram yang lazim digunakan dalam proses entropi, yaitu temperatur entropi dan diagram enthalpy entropi. Soal nomor 8. Ciri-ciri proses isentropik pada diagram TS yaitu A. Nilainya konstan, B. Memiliki arah ke atas, C. Garis panjang dan tebal, D. Segmen vertical line,
E. Terjadi proses dan siklus. Jawabannya D. Sebuah proses isentropik pada diagram TS sangat mudah untuk dikenali sebagai segmen vertical line. Hal ini diperkirakan terjadi saat sebuah proses isentropik tidak melibatkan transfer panas sehingga daerah di bawah jalur proses harus tetap nol. Soal nomor 9. Untuk memvisualisasikan aspek hukum kedua dari proses dan siklus adalah A. Diagram PS, B. Diagram TS, C. Diagram PV, D. Diagram VP, E. Diagram SP. Jawabannya B. Diagram TS merupakan alat berharga yang digunakan untuk memvisualisasikan aspek hukum kedua dari proses dan siklus. Oleh karena itu, diagram ini sangat sering digunakan dalam termodinamika. Soal nomor 10. Nama lain diagram HS adalah A. Molir diagram, B. Diagram TS, C. Diagram TV, D. Diagram PV, E. Semua benar. Jawabannya A. Diagram HS disebut juga diagram Molir diagram karena setelah SCI Jerman penuh, diagram Molir diberikan dalam bentuk appendix. Soal nomor 11. Entropi dapat dipandang sebagai ukuran A. Kekacauan molekuler, B. Sekumpulan molekuler, C. Posisi molekul, D. Volume molekuler, E. Zat. Jawabannya A. Entropi dapat dipandang sebagai kekacauan molekuler atau keacakan molekuler. Ketika sebuah sistem lebih acak, posisi molekul sulit untuk diprediksi dan entropi meningkat. Soal nomor 12. Entropi menjadi yang terendah dan tertinggi saat A. Fase cair dan fase padat, B. Fase padat dan fase cair, C. Fase padat dan fase gas, D. Fase cair dan fase gas, E. Fase gas dan fase cair. Jawabannya C. Entropi menjadi bagian terendah saat fase padat, menjadi sedang saat fase cair, dan menjadi tinggi saat fase gas. Saat fase padat, keberadaan molekuler bisa diprediksi. Ketika fase gas, molekuler sulit diprediksi karena molekuler bergerak bebas pada fase gas. Soal nomor 13. Semakin kacau atau semakin acak molekul maka A. Semakin mudah diprediksi, C. Semakin tinggi nilai entropinya, C. Semakin rendah nilai entropinya, D. Jawaban A C benar, E. Jawaban B salah. Jawabannya B. Dalam fase gas, molekul bergerak secara acak, saling bertabrakan satu sama lain dan mengubah arah gerak mereka, membuat sulit memprediksi letak dari molekul tersebut. Terkait dengan kekacauan molekul, maka semakin tinggi nilai entropinya. Soal nomor 14. Berapa entropi sebuah senyawa kristal murni pada suhu 0 mutlak? A. 100 Kelvin, B. 100 Celcius, C. 100 Fahrenheit, D. 0, E. 1. Jawabannya D. Entropi suatu senyawa kristal murni pada suhu 0 mutlak adalah 0 karena tidak ada kepastian tentang keadaan molekul pada saat itu. Pernyataan tersebut berhubungan dengan hukum ketiga termodinamika. Soal nomor 15. Entropi yang ditentukan relatif sampai titik referensi mutlak adalah A. Entropi mutlak, B. Entropi sistem, C. Fase entropi, D. Molekul entropi, E. Zat entropi. Jawaban A. Hukum ketiga termodinamika memberikan titik referensi mutlak untuk penentuan entropi. Entropi yang ditentukan relatif sampai titik referensi mutlak adalah entropi mutlak yang sangat berguna untuk analisis reaksi kimia. Soal nomor 16. Anggota dari tubuh kita yang memiliki potensi menghasilkan entropi paling tinggi adalah A. Kaki, B. Tangan, C. Mulut, D. Mata, E. Jari. Jawaban C. Mulut yang tidak terkendali dapat menyebarkan atau mengucapkan kata-kata kebencian, penghinaan, dan dapat membuat kekacauan.
Mengingat semakin tinggi tingkat kekacauan maka semakin tinggi pula nilai entropinya. Soal nomor 17. Simbol dari entropi adalah jawaban A. Entropi disimbolkan dengan huruf S, sedangkan untuk perubahan entropi disimbolkan dengan delta S. Soal nomor 18. Satuan dari entropi yaitu jawaban A. J/K, di mana J yaitu Joule merupakan satuan dari energi, sedangkan K adalah Kelvin merupakan satuan dari suhu. Soal nomor 19. Sebuah silinder yang ditekan piston berisi campuran bahan bakar dengan udara dengan suhu 200 Kelvin selama proses kompresi mendapatkan tekanan piston sebesar 800 kJ. Dan panas tersebut dipindahkan ke air pendingin. Berapa entropi perubahan air selama proses berlangsung? A. 400 kJ per Kelvin, B. 4 kJ per Kelvin, C. 16.000 kJ kali Kelvin, D. 0,25 kJ per Kelvin, E. 2,5 kJ per Kelvin. Jawaban B, di mana S sama dengan Q per T. Q 800 kJ dibagi T 200 kJ sama dengan S 4 kJ per Kelvin. Soal nomor 20. Diketahui delta S sistem sama dengan 400. Berapa nilai Q jika T 20 Celcius? A. 266,117, B. 177,266, C. 260,117, D. 117,260, E. 260,266. Jawaban D, di mana T 200 Celcius diubah menjadi 293,15 Kelvin. Q sama dengan delta sistem dikali T. Q sama dengan delta sistem 400 dikali T 293,15 Kelvin sama dengan Q 117,260 kJ per Kelvin. Soal nomor 1. Entropi merupakan ukuran kekacauan molekul. Hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa entropi bisa dibuat atau ditingkatkan tapi tidak bisa dihancurkan. Gambarkan peningkatan entropi untuk sistem. Jawaban: jumlah entropi masuk sama dikurangi jumlah entropi keluar ditambah jumlah entropi yang dihasilkan sama dengan total perubahan entropi sistem. Hubungan ini sering disebut entropi balance, yang dimana diterapkan dalam sistem apapun dan proses apapun. Soal nomor 2. Entropi dapat dilihat sebagai tingkat kekacauan molekul. Berilah gambaran mengenai pendapat tersebut. Jawaban: memiliki pasukan perang yang tidak teratur atau kacau sama halnya dengan tidak memiliki pasukan. Gambarannya, satu pasukan yang terdiri dari 10 regu 10 kali lipat lebih kuat dari 10 pasukan yang masing-masing memiliki satu regu. Jadi semakin tinggi tingkat kekacauannya maka semakin tinggi pula nilai entropinya. Soal nomor 3. Jelaskan mengenai entropi menggunakan implementasi kehidupan manusia supaya lebih mudah dipahami. Jawaban: orang yang memiliki gaya hidup dengan entropi tinggi akan selalu berlari dan tidak pernah terlihat ketinggalan. Mereka hanya butuh waktu beberapa menit untuk menemukan sesuatu yang mereka butuhkan. Tidak efisien dalam hidup karena membutuhkan energi yang sangat banyak. Sedangkan orang yang efisien menjalani hidup dengan entropi rendah. Kehidupannya sangat teratur, energi minimum untuk menjalani hidup. Soal nomor 4. Untuk mempermudah sebuah pemahaman,
Berilah gambaran mengenai perbandingan yang realistis mengenai entropi. Jawaban: dua bangunan perpustakaan sama-sama berisi 1 juta buku. Perpustakaan yang pertama, buku disusun tumpang tindih, sedangkan perpustakaan yang kedua ditata dengan rapi terorganisir sehingga mudah dalam mencari buku. Tidak ada keraguan lagi bagi siswa dalam memilih perpustakaan untuk meminjam buku atau sekedar membacanya. Mereka jelas memilih perpustakaan yang kedua. Namun beberapa orang berdebat jika melihat keduanya sama-sama perpustakaan meskipun tingkat kekacauan perpustakaan pertama sangat tinggi. Soal nomor 5. Jelaskan mengenai entropi sistem tertutup. Jawaban: sistem tertutup merupakan sebuah sistem tertutup yang tidak melibatkan aliran massa melintasi batas-batas dari entropinya. Perubahan hanya perbedaan antara entropi awal dan entropi akhir. Perubahan entropi pada sistem tertutup disebabkan karena entropi transfer disertai panas dengan generasi entropi dalam batas-batas sistem.